Oke guys, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini ada partai yang lagi cari jati diri. Soalnya baru aja disakiti sama koalisinya sendiri. Padahal track recordnya tuh nggak jelek-jelek amat. Soalnya pernah jadi partai penguasa. Udah pernah seneng-seneng nih dikasih surat cinta. Ternyata cuma bercanda. 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 Putusnya hubungan Demokrat dari Koalisi Perubahan bikin partai ini terombang-ambing. Ya gimana enggak, orang pemilu aja tinggal menghitung hari. Malah dibikin sakit hati. Mau gak mau sih harus cepet-cepet move on ya ke lain koalisi. Ketum Demokrat AHY bilangnya sih udah siap buat menyongsong lembaran baru. Bahkan dirinya ngaku udah maafin pihak-pihak yang dianggap menyakiti. Ya, walaupun tetap aja gak bisa ngelupain apa yang pernah terjadi. Demokrat telah move on dan tentunya menyongsong hari-hari baik ke depan. Kita menyongsong peluang-peluang yang juga penuh dengan harapan. Bersama rakyat tentunya, Demokrat ingin terus berjuang. Ini yang menjadi tekad dan semangat kami. Seolah tak mau terkurung sama masa lalu, Demokrat terus menyongsong harapan baru. Ibaratnya, AHY didepak, dukun bertindak. Demokrat bertindak maksudnya. Nah, sekarang kira-kira Demokrat mau pilih PDIP atau Gerindra ya? Mari kita takar peluangnya sama-sama. Sebenarnya banyak yang bilang kalau Demokrat lebih untung kalau gabung sama PDIP. Seperti Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi, yang bilang kalau dirinya lebih optimis Demokrat merapat ke PDIP. Apalagi sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani udah pernah ngasih kode kalau AHY bisa jadi masuk bursa cawapres Ganjar. Nah, ini bisa jadi satu sinyal kalau PDIP dan Demokrat gak mustahil buat bersatu. Ada lagi nih, pendapat dari Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Dari kacamata Umam, kedua partai ini justru akan saling melengkapi jika tergabung dalam satu koalisi. Alasannya, PDIP dan Demokrat sama-sama punya tokoh kunci yang jadi jangkar pemilih loyal mereka. Ditambah lagi kedua partai ini juga memiliki basis massa pemilih yang berbeda. PDIP dengan massa di Jawa Tengah, sedangkan Demokrat di Jawa Timur. Jadi, nggak ada tuh kanibalisme elektoral antara PDIP dan Demokrat. Nggak cuma itu aja loh, kalau Demokrat merapat ke PDIP, kemungkinan bisa mendongkrak elektoral dari para pemilih muda nih. Kok bisa? Simak dulu nih alasannya. Jadi kalau mereka ketemu tentu sama-sama mudanya, sama-sama mungkin punya gairah, sama-sama punya pengalaman yang jauh berbeda dengan katakanlah usia orang tua mereka masing-masing gitu ya. Dan dengan sendirinya mereka boleh disebut sebagai orang yang akan hidup di masa depan itu gitu loh kira-kira. Karena mereka adalah generasi masa depan itu gitu ya. Oh iya, gak cuma dari kalangan pengamat aja nih, restu untuk Demokrat juga ada dari koalisi pendukung Ganjar itu sendiri, yakni P3. Katanya, Demokrat bisa menjadi penambah daya positif untuk poros politik Ganjar yang sudah ada saat ini. Yah, kayak Ultraman habis dicas, makin sakti deh, hehehe. Saya pikir akan menambah energi yang positif ya. Bagi kerjasama politik antara keempat partai yang saat ini ya. Dari tadi bahas restu-restu terus. Padahal di balik itu semua ada batu kerikil yang sampai saat ini masih menancap loh. Apaan tuh? Apalagi kalau bukan jejak masa lalu antara petinggi Partai Demokrat dengan petinggi PDIP. Publik pasti tahu lah ya, perang dingin yang sempat terjadi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Keduanya pernah menjabat jadi kepala negara, pernah saling mesra meski akhirnya bercerai juga. Keretakan hubungan SBY dan Mega mulai terlihat pada Pilpres 2004. Saat itu SBY yang dipercaya jadi menteri di kabinet Mega mutusin buat undur diri sebelum masa jabatannya selesai.
Pasti ada udang di balik batu nih. Ya, bener aja sih. Beberapa bulan setelah mundur, SBY melenggang ke panggung Pilpres 2004 bareng Yusuf Kala sebagai cawapresnya. Gak nanggung-nanggung, SBY ngalahin Mega dalam 2 kali Pilpres sepanjang tahun 2004 sampai 2014. Apa nggak dongkol tuh Bu Mega? Udah dikasih hati malah minta jantung, nggak dikasih kembalian lagi. Is. Kembali lagi, ya namanya juga politik, teman bisa jadi lawan. Musuh terlihat. Eskalasi politik ini bikin keduanya hampir tak pernah terlihat bersama. Tapi baru-baru ini Mega dan SBY tampak duduk satu meja dalam sebuah acara kenegaraan nih. Mereka kelihatan berbincang sampai-sampai Bu Mega tersenyum dan tertawa. Jadi ceritanya udah damai ya guys ya. Kalau ke PDIP pintunya udah diketuk nih. Kalau ke Gerindra apa kabar ya? Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak PDIP. Gerindra juga udah ngulurin tangan kalau Demokrat mau join koalisinya. Pintu dukungan ini diperkuat dengan fakta bahwa Prabowo, AHY, dan SBY sama-sama punya latar belakang militer. Selain itu, masa bakti di bidang militer antara Prabowo dan SBY juga tidak terlalu jauh. Ya, bisa dibilang teman sepermainan lah ya. Sombong amat. Jadi, hal ini bisa dianggap sebagai modal koalisi dengan idealisme yang sama. Ditambah lagi, SBY dan Demokrat sudah 2 kali dukung Prabowo saat di Pilpres 2014 dan 2019. Tentu saja bisa dipahami kayak alasan-alasan, argumen-argumen mengapa kecenderungan ya Pak SBY itu ke Pak Prabowo, misalnya karena sama-sama alumni TNI dan apa namanya itu ya masa bakti mereka di TNI juga nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Yang kedua adalah tentu sesama ya udah sama-sama usia lumayan relatif tua begitu ya. Dan yang ketiga ya tentu saja hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega juga yang terlihat belum sepenuhnya pulih gitu ya. Maka dengan situasi ini saya melihat kecenderungan Pak SBY itu akan ke Pak Prabowo. Tapi tak semudah itu Ferguson. Masih perlu dialog intensif jika memang Demokrat mau menjatuhkan pilihan kepada Prabowo. Soalnya, Gerindra punya misi buat ngelanjutin program kerja Presiden Jokowi. Sedangkan Demokrat justru terus menggaungkan perubahan dan perbaikan. Waduh, PR banget. Kira-kira mau luluh nggak ya Demokrat? Di sisi lain tahun lalu AHY udah pernah nih sowan ke kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. AHY bilang selama berbincang sama Prabowo, dirinya mengaku banyak kesamaan sudut pandang antara Demokrat dan Gerindra. Begitu juga sebaliknya, Prabowo pernah menemui SBY di Pacitan beberapa bulan yang lalu. Karena pertemuan dilaksanakan secara tertutup, jadi nggak banyak informasi soal apa yang dibicarakan keduanya. Prabowo sih ngakunya cuma sekedar halal bihalal antara senior dengan juniornya. Tapi kalau ada yang lain, wallahu alam ya guys. Ngomong-ngomong kabar terbaru nih ya, Demokrat mau ketemu Prabowo loh. Cuman nggak tahu kapan nih, masih wacana. Katanya sih tunggu tanggal mainnya aja. Keinginan ya ada, tapi kan ini tergantung kedua belah pihak gitu ya. Nah, sampai saat ini belum ada rencana untuk bisa bertemu. Tapi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin ada ya bisa bertemu dengan Pak Prabowo. Mungkin dalam waktu dekat ada pertemuan ya nanti akan dikabarkan juga. Ngapain? Lagi cari wangsit? Soalnya dua-duanya sama-sama worth it. Atau menurut netizen gimana? Kira-kira cocokan yang mana? Komen di bawah ya. Udah, sana-sana aku mau lanjut lagi.